Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat, diangkat pangkat Anda, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syukur-syukurilah kita selalu hidup sampai sekarang dan kita selalu berterima kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak terima kasih berkumpul dengan hamba-hamba Allah di bumi ini. Saya akan menceritakan sebuah legenda tentang seorang wali songo, ya, seorang wali yang sangat mulia, dan dia diutus oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dia dapat utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku, hari ini hari Senin malam Selasa ini ya. Ntar malam lagi jam 12 dah malam Selasa ya. Nih. Jangan lupa ya, Anda semuanya kalau membeli mikrofon seperti ini ya. Jadi sangat luar biasa juga ya. Saya mau minum kopi dulu, dan kita sebagai orang Jawa Tulen suka cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu kita ceritakan. Kita belajar yang sangat luar biasa untuk kawan-kawanku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat, diangkat pangkatnya, dikasih rumah oleh Allah, dikasih kekayaan oleh Allah, dikasih Anda terkenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ngopi sedulur. Kopi ini nek dikokopi ya jekno kopine ta. Ya. Wali itu ada 9 toh, wali songo ya. Yang paling masih wali, masih sunan ya, masih anaknya adipati. Siapa lagi kalau bukan Sunan Kalijaga alias Raden Sahid, atau dibilang Mar Sahid, Raden Santri, Raden Santur, Raden Mas Santri. Namanya sangat luar biasa. Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sesiti Jenar. Semua sama mempunyai kepintaran dan kelebihan manusia sendiri-sendiri. Jadi kita itu seperti itu kawan-kawan, kita contoh. Mengambil karomahnya yang sangat luar biasa, yang sangat dibanggakan oleh orang Islam ya. Sifat wali-wali songo itu sifatnya ikhlas dan sabar dan mengamal dan amal. Mantap. Jadi sifatnya para wali Allah itu, wali songo itu karomahnya sangat luar biasa, dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sunan para wali itu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya. Jadi manusia itu dikasih kelebihan sendiri-sendiri dan masing-masing ya. Ada yang pintar bekerja, ada yang malas tidak mau bekerja, ada yang berbisnis, juga ada yang tidak mau berbisnis. Ada pemain sulap, juga ada yang menjadi mbah dukun. Mbah dukun itu banyak sekali. Citranya dukun itu zaman dulu belum ada rumah sakit, zaman kerajaan. Zamannya kecilnya Kanjeng Sunan Kalijaga, atau dibilang Raden Sahid. Zaman dulu tidak ada rumah sakit, adanya tabib seorang raja dan tabib utusan raja. Sekarang kan dunianya semakin canggih. Ada mic kayak ini ya, ada mic kayak gini. Jadi zamannya sudah luar biasa dan canggih sekali masanya. Makanya kita semuanya wah syukur-syukurilah kawan-kawanku, saudaraku semuanya. Kita nggak perlu protes ya.
Anda dulunya kecilnya cita-citanya jadi polisi, terwujud jadi Pak Polisi benar. Ya. Anda cita-citanya kepingin menjadi penyulap, jadi penyulap, termasuk penyulap merah, jadi terkenal. Dulunya dia jual sosis, ya. Sekarang dia jadi terkenal loh. Bisa beli rumah, bisa beli mobil loh. Sama saja. Dulunya Gus Samsudin itu seorang pemulung, ya, seorang lapak mulung, ya. Sekarang menjadi ustadz tidak kurang, menjadi penyembuhan alami tidak kurang, karena sudah inkarnasinya seperti itu. Makanya ilmunya Kanjeng Sunan Kalijaga dan wali-wali Allah itu, kalau kita kan wali-wali daya, kita masih berdaya, masih dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita selalu wasyukurilah. Ya. Sudah zamannya sudah canggih, ya. Yang satunya jadi penyulap tidak kurang. Dulunya jual sosis, sekarang menjadi sulap merah tidak kurang. Dulunya seorang lapak pemulung, sekarang rumahnya mewah tidak kurang. Dikasih kelebihan Allah, penyembuhan, menyembuhkan manusia. Sebenarnya itu bohong, tidak bohong itu tergantung dia sendiri, bukan kita yang bingung. Nah, gitu loh. Kalau kita yang bingung nanti jadinya kacau, gitu. Nah, makanya saya ini kalau melihat orang-orang sekti, nanti takutnya kebisek mati. Banyak orang itu jadi paranormal, nggak taunya nggak normal, ya. Nggak normal dari apa? Posisi kondisinya. Ya. Lebih baik kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jamaah yang banyak, baru itu namanya istimewa. Jangan adu kesektenan, itu nggak bagus. Karena di Indonesia ini banyak kesenian dan banyak budaya juga, banyak cinta, banyak kasih sayang. Semakin kita banyak cinta, semakin banyak kasih sayang, semakin uang datang sendiri. Makanya saya juga ingin manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng selalu cerita yang nyata, seperti wali-wali tadi, wali-wali Allah, seperti Kanjeng Sunan, masih wali, masih tuntunan. Seperti kita itu sebagai tuntunan keluarga, menjadi imam keluarga memang tidak mudah dan tidak gampang, ya. Anda berdoa minta Allah uang yang banyak, dikasih Allah uang yang banyak, dikasih kelebihan kepintaran, harusnya kita berterima kasih, harusnya kita patut mendoakan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling iri dan dengki. Tapi kalau manusia iri dan dengki selama masih hidup, itu diwajibkan. Jangan dong yang ikutinlah para wali-wali songo, termasuk Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga. Itu bisa kita pakai dan kita ambil ke rumahnya, dan kita selalu dikasih kepintaran sendiri-sendiri 9 wali tadi. Ada yang ditugaskan menyebarkan agama Islam, ya. Ada yang ditugaskan dari Mesir datang ke tanah Jawa menjadi musafir. Sudah tadinya dikasih Allah kelebihan manusia sendiri-sendiri. Itu. Jangan merusak siapapun. Kalau Anda tahu Islam, Anda tahu orang Muslim, harusnya tahu. Mau nipu nggak perlu. Makanya orang penyulap berani mendatangin dukun-dukun itu. Makanya dari dulu jangan settingan. Kalau settingan seperti ini kacau, ya. Makanya orang-orang jangan sampai dibodohin, ya. Jangan mau dibodohin. Mau itu penyulap merah, mau itu apapun embel-embelnya penyembuhan alami, yang penting kita selalu mendoakan. Semoga dia menjadi sulap yang sangat luar biasa
dia menjadi orang terapi, dibutuhkan oleh rakyat, alhamdulillah. Ya, penyulap juga dibutuhkan rakyat, hiburan. Ya toh. Enggak apa-apa, saya doakan semuanya. Yang settingan biar settingan saja. Yang main film biar main film saja. Karena apa? Film ini kan sudah tenggelam terus. Sekarang apalagi kita butuh film. Ya. Film itu hiburan penting. Manusia harus punya hiburan, kawan-kawan. Jangan serius terus, stres nanti ya. Kita harus butuh hiburan. Hiburan menyanyi kek, hiburan main ludruk kek, hiburan main ketoprak kek, semua banyak hiburan. Kita bisa, hati kita terhibur dan kita tidak sepaneng, tidak ada pikiran iri dan dengki. Kalau Anda banyak utang ya dibayar. Jadi Gus Samsudin sama sholat merah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Saya cukup ingin manusia seribu aneh pendekar wong gendeng selalu untuk Anda. Ya, yang penting kita saling rukun dan saling merukunkan. Hamba-hamba Allah. Jangan saling beradu domba, jangan iri dan dengki. Kalau iri dan dengki, nanti Anda punya padepokan. Karena orang mempunyai padepokan itu tidak mudah dan tidak gampang. Ya. Anda jadi pesulap merah juga nggak mudah, nggak gampang terkenal. Ya toh. Alhamdulillah, berdoanya Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan kemelinti, jangan gaya. Nanti jatuhnya hancur lagi. Ngerti gak? Indonesia ini, Bang, banyak tradisi-tradisi, banyak orang yang pintar. Sugestinya di atas angin, banyak yang atas angin lagi, seperti kapas ada. Makanya kepintaran manusia sendiri-sendiri, jangan dikejar. Kalau Anda settingan ya settingan. Untung Anda mungkin sudah komunikasi sama Gus Samsudin. Ya, jadinya Anda tidak mau masuk, Anda malah belum membongkar triknya Gus Samsudin karena Anda woro-woronya di jalanan. Ya, jadi itu kalau bagi saya belum terbongkar. Ya. Kenapa kok tiba-tiba kok seperti itu? Ya, jadinya Anda koreksi sendiri ya. Kalau Anda teriak-teriak di jalanan, orang nggak tahu jadi tahu. Gitu. Orang percaya saja karena nggak tahu kanan kirinya. Gitu loh. Kalau Anda benar-benar jantan dan satria, itu harusnya Anda nggak usah teriak-teriak, masuk saja. Datangi Gus Samsudin, sangat sopan dan luar biasa, sangat hebat. Ya. Makanya di dunia ini saya sebenarnya nggak membelani Gus Samsudin, nggak membelani penyulap merah. Ya, saya tengah-tengah saja. Saya cukup ingin manusia seribu aneh pendekar wong gendeng. Ya, mungkin apa ngerti doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saling memaafkan dan saling mengisi lagi. Nggak perlu saling jelek-jelekan. Ya, itu nggak boleh. Ya. Karena diajarkan di agama Islam itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling sama lagi menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjatuhkan sesama lain hamba-hamba Allah. Ya seperti Wali Songo tadi, para wali-wali itu tadi, 9 wali itu kepintarannya beda-beda dan lain-lain, dan patrapnya dan pemikirannya tidak sama. Tapi kalau menyebarkan agama Islam itu sama. Tapi kalau ajaran ilmu, ada syariat, ada ikhtiar, ada hakikat, ada tasawuf, ada makrifat, juga banyak makrifat apa? Kita selalu mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng. Ceritanya sampai di sini. Kapan-kapan disambung kembali. Jangan sampailah kita menjadi adu domba. Janganlah kita selalu beradu domba. Janganlah kita berbuat iri. Lebih baik kita mendoakan sama umat Gusti Allah, mendoakan yang punya padepokan saya doakan, yang menjadi penyulap saya doakan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejar kesenian orang lain. Kesenian Anda, pikiran Anda berbeda-beda. Saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, asli Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu kita ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.